dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Paulus atas pemaparan yang telah dipaparkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Sebagai informasi, sesi tanya jawab ini akan menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama akan kami persilakan untuk peserta yang hadir secara langsung atau secara fisik di ruangan ini, dan sesi kedua akan kami bacakan pertanyaan dari peserta yang hadir secara virtual ataupun online. Untuk pertanyaan yang hadir secara online dapat disampaikan melalui chat box atau kotak pesan di Microsoft Teams. Untuk selanjutnya akan saya bacakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, baiklah saya akan menyerahkan kepada seluruh peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan pada siang hari ini dengan menyebutkan asal, media, dan juga nama Anda. Kepada para peserta dan juga tamu undangan kami persilakan jika ada pertanyaan. Kami persilakan kepada peserta yang pertama. Ya, perkenalkan saya Dimas dari Media Kontan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi kan disebut bahwa kinerja tahun lalu kan cenderung flat ya karena ada tekanan harga bahan baku. Nah, untuk tahun ini seperti apa target dari Procis sendiri? Berapa target penjualan dan laba bersihnya? Apakah bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dan tren harga bahan baku keju sendiri saat ini apakah sudah normal lagi atau masih tinggi di tahun sebelumnya? Dan selama ini Procis sendiri bahan bakunya itu produksi sendiri di lokal atau impor? Nah, berikutnya untuk ekspor kemarin kan tumbuh cukup baik ya. Nah, sejauh ini negara-negara mana aja yang jadi sasaran ekspor dari Procis? Apakah ada merek spesialis yang menjadi andalan bagi ekspor bagi perusahaan? Terus berikutnya berapa kira-kira capex yang disediakan oleh Procis tahun ini, penggunanya apa saja, dan apakah untuk promosi dan sebagainya ini ditingkatkan investasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada peserta penanya pertama dengan Saudara Dimas. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta yang kedua untuk pertanyaannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dalam sesi pertanyaan secara offline ini kami akan mempersilahkan kepada peserta untuk menampung 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh para narasumber. Kami persilahkan. Ya, baik, selamat siang. Terima kasih penjelasannya Pak Paulus. Ya, sangat menarik sekali prospek keju. Perkenalkan dengan Tommy, investor individu. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan bahan baku ya. Sebagai kita ketahui bahan baku keju itu susu kan ya banyaknya. Dan kalau tidak salah memang impor ya sebagian besar. Pertanyaannya apakah ke depan memungkinkan untuk membuat bahan baku tersebut lokal sehingga bisa semakin efisien cost-nya, dan net profit margin tentunya akan semakin baik. Mungkin juga bisa dijelaskan sedikit Pak, kalau proses pembuatan keju itu sepenting apa sih bahan baku, sehingga Procis ini kalau saya lihat ya di YouTube gitu ya, itu termasuk keju yang sangat mudah untuk diolah, sehingga menarik sekali dari video-video pada saat pembuatan makanan. Yang kedua, untuk penetrasi segmen untuk high end tahun lalu atau sebelumnya ada Procis Royal ya, Procis Royal. Nah pertanyaannya sebagus apa penetrasinya, apakah bisa menyaingi kompetitor dalam high end tersebut, dan ke depannya strateginya mau seperti apa? Apakah fokus tetap di blok atau bisa semakin besar non-blok cheese-nya ya, hingga growth-nya ke depan bisa double digit. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tommy atas pertanyaan selaku peserta kedua. Kami persilakan kepada kedua narasumber, Bapak Paulus dan juga Bapak Peter, untuk menjawab kedua pertanyaan yang telah diajukan oleh kedua peserta offline ataupun peserta langsung pada siang hari ini. Oke, baik. Saya mungkin jawab yang di sini dulu ya, karena yang nanti online belakangan nggak apa-apa ya, Aid ya. Oke. Siap, Pak. Baik, Pak Mas Dimas ya, dari Kontan sama Pak Tommy. Ini ada pertanyaan yang mirip, jadi mungkin saya bisa satukan ya menjawabnya ya. Oke, jadi pertama untuk yang pertumbuhan 2023, jadi sebenarnya 2023 itu secara industri masih cukup menantang ya, karena kami masih terus mengamati bagaimana kembalinya tren masyarakat sehubungan dengan transisi dari pandemi menjadi endemi. Kami sangat berharap ini seperti momen Lebaran ini kan sebenarnya salah satu puncak untuk bisnis kami ya, untuk produk seperti keju. Karena misalnya orang banyak bikin untuk hadiah ya, sebagai cookies atau baking produk yang lain, termasuk juga untuk orang jalan-jalan kuliner. Nah, ini sesuatu yang terus terang masih kami amati, apakah mereka banyak mengalokasikan uang untuk belanja seperti itu atau kemudian mereka punya prioritas yang lain. Setelah tahun lalu pun mudik mungkin tidak benar-benar bisa full, tahun ini mungkin yang benar-benar bisa full gitu ya. Sehingga untuk target, ini Mas Dimas selama ini memang kami tidak pernah mengeluarkan angka target ya, tapi tentu kami berusaha untuk terus menumbuhkan bisnis kami. Tantangannya adalah kalau kemudian nanti kita bandingkan dari tahun ke tahun, memang di 2022 yang lalu, itu MBR cukup agresif untuk di e-commerce. Ya. Sedangkan tahun ini kami akan sedikit berubah strateginya. Sehingga nanti sebenarnya di dalam internal kami itu komponen by komponen itu juga akan ada dinamika yang berbeda. Itulah yang menjadi tantangan kami pada tahun 2023 dari sisi pertumbuhan. Untuk bahan baku, jadi bahan baku itu saat ini sebenarnya tren di dunia sudah mulai menurun, Pak. Tapi memang karena tahun lalu itu bahan bakunya fluktuasinya sangat tinggi. Memang kami juga sudah melakukan beberapa perlindungan dalam hal kontrak, ya. Jadi kalau kita ngomong kontrak jangka panjang itu bisa positif, bisa negatif, tergantung perkembangan berikutnya seperti apa. Dalam hal ini memang terus terang kondisi MBR agak tidak diuntungkan karena ada kontrak yang relatif harga mahal, sedangkan harga sekarang sudah mulai turun. Nah, ini adalah satu tantangan yang kami hadapi, bagaimana kami bisa mengatasi dari sisi pengelolaan biaya, supaya kondisi tersebut tidak kemudian terlalu memberatkan kondisi keuangan perusahaan. Bahan bakunya sendiri memang betul ujungnya dari susu, tapi sebenarnya yang kemudian kami olah itu sudah barang setengah jadi, yaitu berupa keju natural. Jadi memang saat ini semuanya masih impor, karena memang di Indonesia dapat dikatakan tidak ada yang memproduksi jenis bahan baku setengah jadi yang bisa digunakan untuk pabrikan atau produksi seperti MBR. Ya, kami pun sebenarnya berusaha menjajaki untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan seperti itu. Memang sampai sekarang belum ketemu yang juga memiliki tingkat efisiensi yang sama, karena pemain-pemain yang menyuplai kami itu adalah pemain global, sehingga memang mereka mempunyai skala yang kemudian menghasilkan produk yang relatif juga efisien secara harga. Nah, secara logistik memang sebenarnya lebih sederhana kalau kita bisa dapat lokal. Tapi yang jadi tantangan kan selalu kuantitas dan kualitas juga. Ya. Tapi kembali lagi ini sesuatu yang terus kami coba pelajari dan jajaki. Sangat positif apabila memang suatu saat kami bisa minimal kalau tidak semuanya sebagian ya mengalihkan, mengkombinasikan antara suplai domestik maupun suplai impor. Ya, itu secara umum ya. Oke, untuk beberapa pertanyaan selanjutnya saya minta bantuan Pak Peter untuk coba menjawab. Terima kasih. Ya, baik.
tadi dari Pak Dimas dan Pak Tommy ya Pak. Terima kasih Pak. Saya jawab dari yang ekspor dulu. Jadi kita mulai menjual ekspor itu di tahun 2019 dengan mekanisme trading, dengan pemahaman bahwa kita mengikuti satu exhibition. Di situ kita mencoba memperkenalkan diri sebagai salah satu produsen keju dari Indonesia, yang mana peserta yang hadir itu mulai dari berbagai negara di Asia, bahkan sampai ke luar dari Asia. Di tahun pertama dimulai dengan seperti itu, kemudian di tahun kedua kita melakukan hal yang sama. Di tahun 2021 kita mulai ada perbedaan penanganan terhadap trading. Jadi kalau trading kita sama sekali tidak memiliki atau kurang bisa mengontrol pasar yang ada di sana. Di tahun 2021 itu kita mulai melakukan investasi, terutama yang berkaitan dengan di food sector, Pak. Kemudian dari situ kalau kita bicara di sana di tahun memberikan kontribusi yang cukup banyak. Saat ini kita ekspor masih di Asia Tenggara saja, kita fokuskan ke sana. Itu merupakan satu pilihan ya. Jadi kita bisa mengembangkan sebanyak-banyak negara. Tetapi nanti akan terbentur dari resources yang kita miliki. Dengan demikian di tahun ini kita memperhatikan kepada negara-negara yang bisa memberikan kontribusi lebih baik. Jadi seperti Filipina, Thailand, terus kemudian kita juga sudah diekspor ke Malaysia, Brunei, termasuk Papua Nugini pun kita ada ekspor. Jadi dari sisi ekspor pertumbuhan yang kita lakukan tadi dengan ada perubahan dari bisnis trading dan menjadi ke perubahan distributionship. Sedangkan negara yang dibuka kita akan pertimbangkan belakangan dengan fokus kepada negara-negara yang akan memberikan kontribusi lebih baik. Yang pertama Pak. Mengenai ekspor ya, yang saya catat lagi di sini mengenai capex yang akan dikeluarkan di tahun 2022. Pada saat ini kita mengalokasikan capex itu senilai 20 miliar rupiah. Tentunya ini sangat berkaitan dengan produktivitas yang kita harapkan. Dengan adanya beberapa tekanan tadi dari bahan baku, kemudian juga ada dari packaging, mendorong kita untuk melakukan efisiensi atau meningkatkan productivity dengan otomasi. Jadi ada beberapa mesin yang sekarang harus dilakukan secara manual, tentunya akan dirubah menjadi satu otomatis. Kemudian juga infrastruktur lainnya seperti gudang untuk menunjang kinerja kita. Untuk dana promosi, Pak, saya tidak bisa membuka secara gamblang, tetapi yang kita lakukan adalah memberikan satu perbandingan dengan apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi estimasi yang kita keluarkan untuk ANP kita akan coba pertahankan sama dengan apa yang kita lakukan di tahun 2021, karena di tahun 2022 kita akan ada tekanan untuk melakukan spending yang lebih besar khususnya di kuartal keempat. Seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bisa saya tambahkan sedikit tadi pertanyaan Pak Tommy soal produk premium ya Pak ya. Jadi betul bahwa memang kami melihat terjadi segmentasi juga di pasar, di konsumen, dan menurut kami Procis atau MBR dalam posisi yang baik karena dari dulu memang kami ada 2 segmen, di mana ini juga akan terus kami pertahankan dan kembangkan lebih lanjut. Memang kalau kemudian kita lihat pasar yang lebih besar, tentu yang lebih terjangkau itu akan lebih besar. Tapi tetap ada pengguna yang memang juga menghendaki kualitas yang lebih tinggi, gitu
Pak ya. Jadi itu pun terjadi baik di retail maupun di food service Pak. Nah, tetap Pak kembali lagi produk-produk atau inovasi yang memberikan nilai tambah terus kami kembangkan, termasuk tadi misalkan kemudian kami masuk ke mozzarella. Ya. Tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang pun kami juga melihat beberapa jenis keju yang lain, karena sebenarnya kan keju itu banyak macamnya. Yang selama ini paling populer di Indonesia yang disebut sebagai cheddar, keju cheddar. Setelah itu yang cukup populer juga adalah yang disebut sebagai mozzarella, karena mereka dia punya karakteristik yang berbeda. Tapi juga masih banyak yang lain. Ya, ada yang mungkin rasanya kurang cocok buat lidah orang Indonesia, tapi mungkin ada juga yang bisa dimodifikasi sehingga lebih bisa cocok dan diterima dengan baik. Ya, ini terus bagian dari upaya kami untuk melakukan riset dan pengembangan produk. Itu Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber atas pemaparan jawaban yang telah diberikan. Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan sekalian, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan secara online. Tapi sebelumnya saya masih mempersilahkan kepada para tamu undangan yang hadir secara langsung ataupun offline. Jika ada 2 penanya lagi, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan lanjutan. Baik. Kami persilahkan kepada Saudara Tommy kembali untuk memberikan pertanyaan. Tadi ada yang terlewat, Pak. Kasih kesempatannya. Ya saat ini tadi dipaparkan juga Procis merupakan market leader di Indonesia dari sisi volume dan juga value ya di modern trade dan sebagainya. Kalau kita lihat di media banyak sekali pesaing baru yang masuk di Indonesia sangat masif. Sebetulnya bagaimana nih Procis bisa mempertahankan competitive advantage-nya sehingga bisa sustainable, bisa selalu di atas. Jadi pada saat growth industrinya semakin besar, Procis semakin tetap maintain market. Tentunya tidak akan mudah, mungkin bisa diberikan strateginya Pak Paulus atau Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilahkan kembali kepada narasumber Bapak Paulus ataupun Pak Peter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy. Ya, jadi Pak secara strategi setiap tipe produk maupun channel itu kami perlu menyesuaikan juga strateginya. Sebagai contoh misalkan kalau untuk food service, tentu salah satu yang nilai tambah kami dapat berikan itu adalah bagaimana bersama dengan para pelanggan, kami bersama-sama untuk bertumbuh dan membantu pelanggan kami juga untuk menumbuhkan bisnisnya. Contohnya ada orang punya bakery, atau punya resto, atau martabak, dan sebagainya. Jadi ini adalah berbeda pendekatannya dengan misalkan kita jualan ke supermarket atau minimarket. Atau misalkan bahkan ke retail gitu Pak ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempunyai pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk food service tentu yang paling pertama adalah kami harus bisa dipandang sebagai mitra Pak. Bukan hanya sebagai penjual produk, tapi sebagai mitra untuk sama-sama mengembangkan bisnisnya. Mitra itu wujudnya, peran kami sebagai mitra diwujudkan dalam bentuk apa? Bermacam-macam. Contoh sederhananya bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan bisnis pelanggan kami. Untuk itulah kami di Procis kami memiliki chef internal kami. Ya, kami mempunyai saat ini memiliki 3 chef, di mana para chef ini bekerja secara purna waktu untuk benar-benar mencari ide dan kreativitas, termasuk berinteraksi dengan para pelanggan kami di food service, dengan tujuan untuk mendukung mereka. Jadi itu salah satu bentuk wujud kami sebagai mitra. Selain itu tentu kami memastikan ketersediaannya, karena kalau misalkan saya punya bisnis resto atau bakery, di mana saya pun juga mengharapkan penjualan saya lancar, produk kami sebagai salah satu bahan baku juga kami harus memastikan kelangsungan dari suplainya. Nah itu bentuk-bentuk seperti itu yang terus kami monitor, kami pastikan bisa berjalan dengan baik dan bahkan semakin meningkat Pak. Tentu kalau kemudian kita ngomong pasar retail,
Salah satu faktor yang penting juga adalah soal kesadaran tentang merek. Oleh sebab itu kami bersama dengan tim Garuda Food juga sepakat kami akan menumbuhkan dan memperkuat. Jadi memang di sini ada sedikit pergeseran strategi dibanding dengan dulu pada waktu Garuda Food mengambil alih MBR, di mana para pemegang saham pendiri memang tidak terlalu mengedepankan kekuatan merek. Nah, ini adalah sesuatu yang baru kami coba untuk kembangkan. Kembali tujuannya seperti tadi Pak, untuk bisa mencapai supaya terus konsumen itu sadar dan ingat tentang produk dan merek Procis. Plus, kalau kita ngomong pasar retail, di Indonesia yang sangat luas dan sangat besar dari sisi jumlah pengusaha retail, tentu faktor penting adalah distribusi. Nah, tentu strateginya berbeda dengan tadi yang food service. Ya, distribusi kami sangat beruntung sebagai menjadi bagian dari Garuda Food Group, di mana inilah salah satu yang upaya kami lakukan untuk lebih meningkatkan penetrasi di retail, Pak. Nah, itu yang bisa memberikan gambaran, Pak ya. Ya, oke, silakan Aib untuk yang ini ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Paulus atas pemaparan jawabannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta virtual ataupun online. Yang pertama dari Iim Fatimah dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan yang pertama, dari RUPST tadi bagaimana keputusan penggunaan laba? Kemudian pertanyaan yang kedua masih dengan Ibu Iim Fatimah, berapa persen target pertumbuhan top line dan bottom line di 2023 dan apa saja strategi dan faktor pendorongnya? Ketiga, terdapat tren kenaikan beban iklan dan promosi. Apa sejalan dengan kenaikan pendapatan? Berapa alokasi di 2023? Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Iim Fatimah, berapa alokasi CAPEX atau Capital Expenditure di 2023 dan untuk apa saja? Terima kasih. Karena mengingat pertanyaannya lebih dari satu, kami persilakan kepada kedua narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Iim Fatimah terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Iim Fatimah. Saya mencoba menjawab yang pertama Bu dari penggunaan laba. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan membagikan dividen tunai di laba kami akan dibagikan untuk dividen tunai sebesar 95,9% atau senilai 117 miliar. Kemudian kalau dihitung per lembar sahamnya senilai Rp75 per lembar saham. Jadi dari yang dibagikan 112 miliar 500 untuk pemegang saham dan sisanya masih sebagai cadangan yang belum ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, target pertumbuhan dengan target pertumbuhan tahun 2023. Tadi disampaikan di awal bahwa adanya sedikit kontraksi di mana perubahan perilaku konsumen yang dulunya rajin memasak, kemudian dengan adanya lepas dari PPKM, tentunya pemilihan untuk bisa membeli makanan menjadi lebih mudah. Itu mendorong ada tekanan terhadap kami. Kami menargetkan tidak sampai tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kita berkeinginan untuk bisa tembus di 10 digit di atas 10. Tapi untuk dengan keadaan yang sekarang ini tentunya itu merupakan satu target stretch yang kita tetapkan. Untuk realistiknya tidak di double digit. Kemudian yang ketiga mengenai tren kenaikan beban iklan dan apakah sejalan dengan kenaikan pendapatan. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita belajar di tahun 2022, yang mana di tahun 2022 terutama di kuartal keempat kita memiliki tekanan yang cukup tinggi.
secara umum untuk pembebanan pembiayaan harus dipastikan bisa sejalan, harus seiring dengan kenaikan pendapatan, maka baru kita bisa memberikan beban promosi yang tingkat kenaikannya sama. Jadi berbeda dengan kondisi yang di tahun 2000 kuartal 4 yang lalu, kita tadi juga disampaikan bahwa untuk tahun 2023 kita akan coba mempertahankan agar tahun 2023 ini bisa sebaik dari tahun 2021. Yang terakhir ini sebenarnya sudah dijawab tadi, yang alokasi untuk Capex 2023. Kita akan mengalokasikan sebesar 20 miliar rupiah, yang mana penggunaannya tadi untuk meningkatkan produktivitas, jadi untuk infrastruktur, dan dengan demikian kita bisa membantu mengurangi tekanan dari faktor lain, terutama di harga bahan baku dan harga packaging material. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Peter selaku Direktur atas jawaban yang telah dipaparkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan pertanyaan yang kedua, masih dari peserta online atau virtual, dari Bapak Hendri yang merupakan pemegang saham Keju yang memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, perihal pinjaman berelasi 100 miliar ke Garuda akan jatuh tempo dan kembali ke perseroan di tahun ini, mengingat Capex spending bisnis existing dan bisnis baru yang tidak terlalu besar, apa rencana penggunaan kas berlebih tersebut? Apakah akan diperpanjang memberi utang ke pihak Garuda atau dideposito saja atau dibagikan ke pemegang saham? Pertanyaan yang kedua, perihal jumlah persediaan usang cukup besar di tahun 2022 ini, kenapa ya? Mengingat expired produk keju kan 10-12 bulan. Apakah efek pengembalian produk dari beberapa distributor lama yang sudah berhenti kerjasama? Terima kasih. Baiklah, kami persilahkan kepada dua narasumber untuk boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Hendri pada siang hari ini. Ya, terima kasih Aid. Terima kasih kepada Pak Hendri. Saya coba jawab yang pertama ya Pak ya. Jadi intinya adalah kami di MBR berusaha mengoptimalkan imbal hasil dari dana tunai yang dimiliki oleh MBR. Untuk itulah pada waktu tahun 2021 kami mengusulkan supaya dana tersebut juga dipinjamkan ke pemegang saham pengendali kami yaitu Garuda Food, karena pada waktu itu MBR akan mendapatkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan kalau hanya disimpan di deposito. Nah, menjelang jatuh temponya pinjaman tersebut, kami masih tetap berkoordinasi dengan pemegang saham kami, yaitu Garuda Food, apa yang nanti akan menjadi solusi terbaik. Nah, sebagian sebenarnya sudah terrefleksi di hasil rapat umum pemegang saham tahunan tadi pagi tentang penggunaan laba, di mana MBR pun sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk memberikan dividen yang cukup besar. Secara rasio, dividen payout ratio-nya hampir 100%, ya 95,9% dari laba bersih tahun lalu itu dibagikan sebagai dividen tunai. Nah, ini kembali lagi adalah bagian dari pengelolaan kas yang ada di MBR untuk mempertimbangkan apakah untuk memenuhi kebutuhan ekspansi atau capex atau kemudian mendapatkan imbal hasil yang baik, atau jika tidak, seperti juga pertanyaan Bapak, dikembalikan saja kepada para pemegang saham ya berupa dividen. Untuk persediaan usang ini maksudnya untuk yang kadaluarsa, memang betul Pak. Jadi memang kembali lagi itulah sesuatu yang akan kami perbaiki di tahun 2023 ini tentang soal peluncuran produk baru dan juga agresivitas di e-commerce ya. Ini adalah kembali lagi dampak yang terjadi di kuartal 4 tahun lalu, di mana ada beberapa upaya yang terlalu agresif di e-commerce sehingga itu menghasilkan atau mengakibatkan adanya
produk pengembalian produk atau retur yang cukup besar. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi ini bukan karena efek pengembalian produk karena ada distributor yang diganti, Pak. Demikian Pak Hendri, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Paulus Tejo Sutikno atas pemaparan jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan Bapak Hendri selaku pemegang saham dari PT Mulia Bogaraya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masih memiliki satu pertanyaan dari peserta virtual atau online, yaitu Bapak Suryanto yang merupakan pemegang saham juga dari PT Mulia Bogaraya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa strategi jangka panjang dari Procis? Apakah strategi low cost atau membangun diferensiasi produk dan meningkatkan harga menjadi premium? Pertanyaan yang kedua, selama ini Procis menahan semua laba bersih. Bagaimana hasil investasi dari laba-laba yang ditahan tersebut? Terima kasih. Kembali saya persilahkan kepada kedua narasumber untuk memberikan jawabannya. Oke, makasih Ait. Terima kasih Pak Suryanto. Yang pertama, jadi secara jangka panjang, strategi kami adalah kombinasi Pak, karena setiap segmen ini keju olahan, pasar keju olahan itu juga mempunyai beberapa segmen yang kita bisa bedakan. Jadi memang ada pasar yang premium, memang pengguna yang mencari produk premium, tapi juga ada pasar dan pengguna konsumen yang mencari produk yang terjangkau. Oleh karena itulah, seperti Bapak ketahui, rentang produk atau jenis produk yang kami miliki pun juga beragam. Ya, dari keju blok pun ada yang 2 kilo karena penggunaannya memang berbeda dengan yang kecil, ya 160 gram, tapi kemudian kami juga punya sekarang 30 dan 60 gram. Demikian juga keju lembaran. Kalau kembali lagi ke pertanyaan Bapak, kedua strategi ini akan kami jalankan. Ada beberapa produk yang memang cocok untuk segmen yang premium, sehingga kami pun melakukan inovasi, mengeluarkan produk yang berbeda dengan para pesaing, dan bisa memberikan nilai tambah kepada konsumen. Contohnya, seperti quick melt, kemudian kita naik menjadi mozzarella. Ya. Belum terlalu banyak pemain di area keju mozzarella, tapi yang keju olahan, bukan yang murni mozzarella. Karena kalau kita cari keju mozzarella yang murni, tentu ada. Satu, kuantitas tidak banyak dan harga jauh lebih mahal. Ya, itu satu inovasi yang kami berikan kepada pasar dan para konsumen di Indonesia. Kemudian untuk produk spready, ya saat ini juga spready adalah jenis produk yang cukup unik, di mana keju tersebut mempunyai kekerasan yang berbeda, relatif lembek, sehingga produk tersebut sangat cocok untuk digunakan dengan penerapan secara dioles. Baik itu untuk konsumen kita langsung, misalkan kita mau menggunakannya untuk sebagai teman makan roti, sebagai pengganti margarin, maupun juga untuk di industri. Ada beberapa jenis bakery atau pastry produk yang memang cocok menggunakan atau cake ya untuk menggunakan keju dengan cara dioles. Kalau kita menggunakan keju yang standar akan susah karena itu kan keras ya. Itulah area-area di mana kami akan mengembangkan pasar yang premium menggunakan strategi diferensiasi. Demikian juga untuk yang sifatnya sebagai low cost leader. Nah, ini juga satu area yang juga kami kembangkan karena memang pasarnya ada dan pasarnya cukup besar. Contohnya Procis Gold ya yang kami miliki itu sangat dominan ya. Ditambah sekarang kami rencana akan memperluas dan memperdalam penetrasi distribusi melalui afiliasi kami. Sehingga kembali lagi visi kita mau memasyarakatkan keju dan mengkejukan masyarakat bisa juga terus meningkat dan semakin mendekati mimpi dan aspirasi yang ada. Oke, yang nomor 2 tadi sudah disampaikan juga secara sekilas bahwa betul kami juga tidak mau terus-terusan nahan laba bersih. Oleh karena itu tadi kami memintakan persetujuan dan sudah disetujuin sebagian besar dari profit tahun lalu itu dibagikan sebagai dividen ya, dikembalikan kepada para pemegang saham. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Paulus atas pemaparan jawabannya.
Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, baik dari rekan-rekan media ataupun pemegang saham dari PT Mulia Boga Raya atas pertanyaan yang telah diajukan. Dengan kita menyaksikan dan juga mendengarkan pemaparan dari Bapak Paulus tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab pada Public Expose PT Mulia Boga Raya atau Procis pada siang hari ini. Namun tentu saja kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda masih memiliki pertanyaan, kami mempersilahkan kepada Anda semua untuk bisa menghubungi kami melalui email perusahaan di corp.secretary@procis.co.id. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, seluruh peserta pada siang hari ini, jika Anda semua masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, tentu saja kami mempersilahkan kepada Anda untuk boleh mengirimkan pesan melalui email perusahaan kami di corp.secretary@procis.co.id. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kami berharap agar PT Mulia Boga Raya Tbk bisa terus berkembang bersama masyarakat dengan memberikan nilai terbaik kepada konsumen melalui produk terbaik kami. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir secara langsung ataupun secara virtual, dan juga kepada kedua narasumber kita, Bapak Paulus Tejo Sutikno selaku Direktur Utama dan Bapak Peter Wirajaya selaku Direktur. Selamat siang dan sampai jumpa.